Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya teman-teman, saya mau pakai uh, headset dulu. Halo, Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman bergabung dulu. Sesuai jadwalnya kita mulai jam 19.30 dan kita akan selesai insya Allah jam 20.30. Silakan tulis dulu ya di kolom komentar teman-teman dari mana aja nih. Ya, kenalin dulu, nama saya Rizka yang kemarin nemani teman-teman untuk sharing bareng Teh Farah Konita. Dan malam hari ini malam Minggu ya. Ini yang gabung di sini para jomblo semua atau gimana? Semoga para singgelilah semuanya ya. Jadi saya Rizka yang kemarin nemenin teman-teman sharing bareng Teh Farah Konita atau Teh Konit. Dan malam hari ini diamanahi sama teman-teman sahabat Muslimah Bondowoso untuk menjadi moderator di acara penutupan. Di acara penutupan ini ada apa aja sih? Nah, sebenarnya kita sederhananya kita mau bilang makasih sama teman-teman yang sudah ikut rangkaian Festival Muslimah selama sebenarnya di rangkaian acaranya tuh hanya 1 minggu, tapi qadarullah kita bisa sampai 2 minggu. Jadi ya lebih panjang lagi ya acaranya. Single lah. Sudah butuh pendamping kayaknya nih. Dwi Ariyanti Rizky. Oke teman-teman, ini udah jam 19.33. Jadi tadi saya sudah admin Instagram Sahabat Muslimah Bondowoso sudah kasih tahu nih kalau nanti ada penutupan, sekarang penutupan gitu ya. Terus menawarkan sama beberapa teman-teman untuk siapa nih yang bersedia untuk menjadi tamu kita. Waalaikumsalam, Teh Fatimah Jufri. Menjadi tamu kita nih, diajak live bareng, tanya pesan dan kesan selama Festival Muslimah ini. Dan alhamdulillah udah dapet nih teman-temannya. Dan rangkaian acaranya malam hari ini tuh kita mulai dengan pembukaan seperti biasa ya. Terus nanti kita akan invite komite dulu pastinya karena kita mau launching buku nih. Jadi sebelum benar-benar penutupan, kita mau launching mini book. Dan mini book ini apa sih Kak? Jadi mini book ini adalah karya perjalanan sahabat Muslimah Bondowoso selama 3 tahun. Judulnya adalah Hijrah dan Cinta. Jadi hijrah itu harus pakai cinta gitu ya. Jadi di sini tuh banyak tulisan-tulisan komite juga. Ada yang tentang hijrah, ada yang tentang ayah, ada tentang dakwah, dan juga tentang ukhuwah. Ini belum 100% rampung, tapi insya Allah malam hari ini kita akan bacakan beberapa karyanya. Sebelum kita mulai lebih jauh, seperti biasa ya, kita harus membukanya dengan membaca Al-Quran dulu supaya acara ini lebih berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berkumpul di penutupan acara Festival Muslimah Sahabat Muslimah Bondowoso dengan keadaan sehat walafiat. Allah memberikan kita kesempatan, waktu dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, manusia paling mulia, manusia yang sampai detik ini bahkan sampai nanti menjadi manusia yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia ini dan paling dirindukan oleh banyak manusia. Dialah Rasulullah SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Sebelum kita mulai, kita buka dengan membacakan salah satu surat. Ya, ini untuk teman-teman bisa membuka mushafnya, mungkin kalian kita ngaji bareng. Surat Al-Isra ayat ke-7, surat ke-17.
Aduh, ini kayaknya bener-bener nih janjian nih teman-teman saya nih ngerecokin ngerecokin saya di sini. Oke, kita mulai ya, fokus. Bisa dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In wa Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Shadaqallahul 'azim. Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman atau kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jadi, surat Al-Isra ayat 7 itu sebenarnya udah dibacakan ya sama Teh Rani di awal kita kajiannya Mbak Winda kalau nggak salah. Jadi ini cocok banget nih, pas banget sama tema kita, menjadi baik itu baik gitu. Jadi kalau misalnya kita udah baik untuk orang lain, itu juga berbuat baik untuk diri kita sendiri. Oke, ini udah jam 19.38. Ada komite yang standby nggak ya? Kita lihat nih, ada yang standby nggak? Ini banyak teman-temanku ya sebenarnya. Mereka kayaknya janjian ngerecokin acara ini ya. Ya, ada yang bergabung nggak nih komite? Ini sebelah sambil lihat komputer nih. Kita lihat. Ada yang standby nggak komite? JJ mungkin? Oke, kita tuh mau undang komite sebenarnya. Kita mau undang komite untuk sharing nih sama mereka tentang salah satu tulisan mereka yang mereka tuliskan di minibook ini. Salah satu dari yang menulis di buku ini tuh ada Faiza Jasmine Oktaverly. Kita biasa manggilnya tuh DJJ. Dia tuh komite paling muda di Sahabat Muslimah Bondowoso. Dan ya keren banget sih menurut saya, masih SMA gitu ya, bisa bergabung di uh, di pengurus Sahabat Muslimah Bondowoso. Jadi di sini tuh judul tulisannya adalah Hijrah Kelam Hijrah. Jadi ini menceritakan tentang kisah hijrahnya Dek JJ yang naik turun gitu ya. Dan kita tuh butuh semangat pastinya kan. Nah, di sini tuh Dek JJ benar-benar menuangkan semua kisahnya, semua perjalanannya di sini, berharap orang-orang yang membacanya nanti bisa terinspirasi gitu. Nah, ini sebenarnya saya sambil nunggu nih komite yang tadi diundang mungkin masih belum muncul ya. Jadi ya sambil ngobrol-ngobrol dikit ya. Kita alhamdulillah tuh banyak banget kan beberapa waktu kemarin itu yang ngefollow akun SMB. Jadi mungkin ada teman-teman tuh yang masih bingung gitu. Kenapa sih kok kadang dipanggil SMB, kadang Sahabat Muslimah gitu. Jadi sebenarnya SMB itu adalah singkatan dari Sahabat Muslimah Bondowoso. Jadi makanya komite atau teman-teman yang di Bondowoso itu kadang-kadang manggil Sahabat Muslimah itu SMB. Jangan kebolak-balik ya, karena sering tuh orang-orang kebolak-balik. Ada yang bilang MBS lah,
Jadi yang benar singkatannya adalah SMB. Oke, ada yang bergabung. Saya tadi em, ngajak Dek Rani. Dek Rani salah satu komite kita juga yang kemarin baru sharing nih sama teman-teman di kuliah WhatsApp khusus anggota SMB. Judulnya tuh Single Lillah Why Not gitu. Jadi dia nulis perjalanannya sebagai single lillah, meskipun sekarang masih single ya dia, di mini book ini juga. Gitu. Nah, ini nih udah datang nih Dek Nurani Wulandari. Kita undang ya Dek Nurani. Uh, Halo, Assalamualaikum Mbak Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ini Pinky ya, Pinky. Cocok nih. Ya. Apa kabar Dek Rani? Alhamdulillah Kabar baik. Dek. Mbak Rizka gimana? Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, ini Dek Rani namanya. Dek Rani ini baru lulus kuliah ya Dek. Waktu gabung sama SMB itu masih kuliah kan ya? Eh, iya masih kuliah Mbak. Mm-mm. Semester Mungkin bisa akhir. kenalan dulu mungkin sama teman-teman di sini. Saya Oh belum kenalin iya. Dek Rani soalnya. Assalamualaikum. Ya udah, saya kenalin diri saya sendiri aja ya Mbak ya. Iya, boleh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuraini Wulandari, biasa dipanggil Rani. Saya baru bergabung di SMB sekitar tahun 2019. Hmm. Kegiatan saya sekarang itu kerja, baru lulus kuliah langsung kerja. Alhamdulillah. Apalagi ya Mbak ya? Sebagai apa nih di SMB? Grogi ya? Oh ya, iya, demam panggung nih Sama. aslinya. Saya di SMP sebagai di divisi event bersama Dek Mbak JJ Vita. kalau nggak salah ya. Oh iya Sama Mbak Mbak Vita. Vita bendahara Mbak. Oh iya, jadi lupa deh. Iya. Grogi. Oh iya, itu divisi event. Jadi kita itu sebenarnya ada beberapa divisi ya, Dek ya. Ada event, ada Mm-mm. HRD, ada art and media gitu. Media. Mm-mm. Benar. Dan kita tuh timnya nggak banyak-banyak ya sebenarnya. 11 orang Iya, sama kakak pembina. Jadi makanya kalau nyiapin acara tuh kadang suka dadakan banget kalau kabut. dadakan. Iya. Jadi gini nih, eh, kita tuh mau bacain karyanya Dek Rani. Karyanya Dek Rani tuh apa sih? Single Lillah Why Not? Ini sama Single. kayak Iya. eh, apa yang Dek Rani sampaikan gitu ya. Sebelumnya di sharing SMB kemarin. Mm-mm. Ya, kemarin itu pas waktu sharing lewat WA itu sebenarnya first time ya, pertama kali untuk sharing ke teman-teman tentang single lillah gitu. Kenapa saya pilih tema itu? Karena yang pertama pengalaman pribadi ya. Terus yang kedua itu saya ingin teman-teman semuanya itu ngerasa yakin kalau single lila itu sebenarnya bukan aib sih. Sebenarnya single lila itu kan kita meninggalkan sesuatu karena Allah gitu. Apabila kita Masya meninggalkan Allah. sesuatu karena Allah, insya Allah akan digantikan yang lebih baik dengan Allah seperti itu. Hmm, Masya Allah. Betul, betul, betul banget tuh. Jadi single lillah juga ini ya, apa bikin kita tambah produktif nggak sih? Karena kita bergeraknya kan rantu Allah gitu ya. Jadi nggak kepikiran gitu yang namanya mau pacaran lah, mau galau-galauan karena kita
fokus untuk Biasanya kan mengejar hal-hal yang baik gitu, positif gitu ya, Dek. iya Mbak. Biasanya kan kalau anak-anak muda zaman sekarang itu kan ngerasa berat gitu kan ninggalin di masa pacarannya tuh nanti takutnya dia diambil sama orang lah atau gimana lah gitu ya. Masih belum Mm-mm. ikhlas gitu kan. Nah, di sini tuh gimana di karya saya yang di Singgelilah Why Not itu kita juga bisa tahu gimana caranya kita istiqomah menjadi singgelilah gitu. Hmm. Ya, harapannya nih, apa namanya, teman-teman baca ini tuh harapannya Dek Rani supaya apa nih? Nulis kayak gini kan harapannya nanti kan nanti dibaca sama teman-teman nih. Harapannya Ya, apa nih buat teman-teman? ya harapannya semoga teman-teman yang singgelilah tetap istiqomah di jalan Allah. Jangan eh, jangan sampai lengah, jangan sampai kita apa ya ikut-ikut gitu kan temen pacaran kita iri gitu ya pingin juga ada yang diperhatiin ada yang apa gitu kan padahal itu eh, padahal itu kan tidak diperbolehkan dengan Allah gitu jadi semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah gitu insya Allah singgelilah sampai halal ya. Amin, amin. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung nih, tadi kita kan sudah buka acara. Nah, sekarang itu sesinya adalah kita memperkenalkan mini book kita. Nah, mini book itu apa sih? Mini book itu adalah eh sebenarnya karya berupa buku tapi nggak tebel-tebel banget gitu. Makanya kita bilangnya ini mini book, jadi kumpulan dari beberapa buku gitu ya. Beberapa tulisan yang dibuat oleh Komite Sahabat Muslimah Bondowoso dan juga insya Allah nanti akan ditambahkan dari pemateri-pemateri yang pernah ikut di acara kulab kita ataupun sharing by live Instagram juga gitu. Pernah dulu ada Teh Konit ya, pernah ada Teh siapa? Ya, Teh Kartini Astuti Teh juga yang pernah Karin. ngisi. Ya, betul. Dan kita insya Allah akan menuangkannya di dalam buku ini gitu. Jadi teman-teman yang kemarin sempat melewati acara-acara SMB, yang sempat apa namanya nggak punya kesempatan gitu ya untuk bisa ikut beberapa acara, bisa nih baca kalau misalnya waktu senggang dibaca mini book ini. Semoga bermanfaat gitu. Dan kita sekarang saya ngundang Dek Rani di sini salah satunya karena Dek Rani ini menulis di mini book ini juga dan bisa supaya bisa sharing gitu. Kenapa sih Dek Rani bisa berpikir untuk menulis tentang Singgelilah Why Not ini? Terus harapannya ke teman-teman itu apa sih setelah teman-teman membaca karya Dek Rani ini? Gitu ya, Dek ya. Ya Mbak benar. Em, Oke, sebenarnya pertanyaan saya udah sih, cuman ini sambil nunggu kloter selanjutnya. Nunggu deh Kloter Cici. selanjutnya eh ini oke, nunggu Dek JJ ya. Jadi saya tuh Ya. ngundang dua orang teman-teman. Salah satunya juga Dek JJ. Nah, kenapa nih Dek JJ juga diundang? Karena Dek JJ ini paling muda, paling muda di kita ya. Jadi menarik nih, karena ceritanya kan tentang hijrah nih. Dan banyak dari teman-teman seusia dia juga lagi proses-proses hijrah gitu ya. Ini ada Mbak pertanyaan ada nih, yang Dek, tanya tuh. dari Teh Iya, Anissa ANSR HMTK. Wah, kita bisa dapetin mini booknya kah, Mbak? Bisa. Bisa kan, Dek? Dek Rani? bisa, insya Allah bisa. Nah, bisa. Nanti bakal Tapi, diterbitkan, cie ya. diterbitkan. Ya, jadi kita nanti bakalan share ke teman-teman nih bukunya tuh kayak apa, isinya apa, kayak gitu. Tapi ini belum rampung ya, belum 100% rampung. Jadi kita cuman bahas dua tulisan aja malam ini gitu dari Dek Rani dan salah satunya dari Insya Allah dari Dek JJ.
Bentar ya. Ini kayaknya Dek JJ-nya agak ada, ini masih ada gangguan. Ini Mungkin bisa sambil, yang lain, Mbak. Mungkin Dek oke. JJ lagi sibuk atau gimana? Ya mungkin lagi sibuk ya. Sini ada nih yang selalu standby nih. Yang katanya single lelah itu. Bisa Oh, nebak nggak sih? ya Yang bisa bisa. siapa tuh yang Moderator sering pertama pas sering. Fesmus. Oh, bukan, bukan, bukan. Hmm. Oh, yang mau ngeracau itu ya? Mm-mm. Oke, ini sebenarnya eh kebaca nggak sih live-nya kita malam ini? Kok ada yang bilang live-nya berakhir gitu ya? Kayaknya Yang bisa kebaca, Mbak, komen itu nggak, banyak yang baru teman-teman? bergabung. Hmm. Eh, Sambil nunggu Dek JJ mungkin Kira-kira Mbak Rizka teman-teman bisa, ya gimana Mbak? masih nyambung kan ya? Masih nyambung kan ya? Iya. Ini sebenarnya ada yang WA nih kok tiba-tiba mati gitu. Mungkin mungkin punya dia sendiri yang mati ya. Ini soal teman-teman oke. Hmm, aku hubungi yang lain ya. Iya Mbak. Hmm. Aku mau tanya nih, de apa? De Rani, sebenarnya apa sih yang apa ya mendorong Dek Rani untuk bisa bergabung sebagai komite? Karena nih sebenarnya insya Allah nih ya SMB bakalan buka lowongan sebagai komite setelah Fesmus atau Idul Kurban ini ya mungkin. Mungkin Iya, bisa nih insya Allah. ceritakan kenapa sih Dek Rani mau gitu bergabung sebagai komite, tertarik kenapa? Ya, awalnya itu pertama saya dulu dapet posdik dari teman tentang seminar Muslimah SMB yang tahun kemarin, tahun Hmm. 2019. 2018 kalau nggak salah ya. Yang Hmm. Ustadz Kekyosi itu tahun berapa, Mbak? Oh ya 2018. Hmm. Ya, 2018 itu. Nah, setelah 2019 ya itu, benar. iya, saya daftar, terus masuk di grup Sahabat Muslimah Bondowoso. Apa sih Sahabat Muslimah Bondowoso gitu kan? Kok saya jujur baru pertama kali, oh di Bondowoso ternyata ada gitu kan ya. Soalnya Hmm. setahu saya itu belum ada gitu kumpulan-kumpulan tentang kumpulan-kumpulan di mana para muslimah itu berkumpul gitu kan. Biasanya Ngaji tahunya itu cuma gitu di ya. kampus gitu. Di Bondowoso itu saya belum pernah tahu. Akhirnya saya daftar seminar muslimah itu, terus saya masuk di grup WA. Di grup WA itu saya kan mendapat banyak info nih tentang sahabat muslimah Bondowoso gitu kan sambil kepo-kepoin. Terus di sana itu kan banyak kegiatannya, saling mengingatkan kayak puasa Senin Kamis, saling mengingatkan baca Hmm. Al-Kahfi gitu. Terus singkat cerita saya datang ke seminar itu. Nah, di sana itu tidak tahu kenapa kok rasanya saya harus eh, ada di sini, saya harus Berkhidmat bergabung gitu di ya. lingkaran ini gitu. Iya gitu, biar apa kan jujur pas waktu itu tuh saya baru beberapa bulan untuk hijrah gitu Mbak, untuk menguatkan hijrah saya gitu. Saya harus Hmm. harus bergabung di SMB gitu. Akhirnya pas waktu Oke. oprek tahun 2019 Oprek saya ikut dan komite. Hmm. alhamdulillahnya kepilih gitu. Alhamdulillah gitu ya. Ya oke, kita udah undang Dek Rani nih yang sudah nulis di salah satu mini book kita, judulnya adalah Singgelilah Why Not. Harapannya tadi adalah teman-teman yang bisa membaca bisa ini ya meninggalkan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan
dilarang gitu dalam Islam, yaitu pacaran. Gitu ya, Dek ya. Iya, Oke, makasih Dek Rani sudah mau berbagi di sini. sama-sama Mbak. Semoga tulisan Dek Rani bisa jadi amal jariah ya, Dek ya. Amin, amin. Oke, makasih ya, Dek. Iya, sama-sama Mbak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh komite siapa lagi nih yang akan diundang? Oke, mm-mm. Oke teman-teman, tadi kita udah ini ya, sudah ngundang Dek Rani, salah satu yang menulis di Minibook S Sahabat Muslimah Bondowoso. Dan Minibook ini bercerita tentang kisah hijrah dan cinta yang salah satu karya dari Sahabat Muslimah Bondowoso itu sendiri. Kumpulan dari tulisan-tulisan teman-teman komite dan juga beberapa tulisan-tulisan yang disampaikan di kuliah WhatsApp oleh beberapa pemateri kita sebelumnya, yakni Teh Konit, Teh Kartini, Astuti, kayak gitu. Kita undang satu komite lagi ya, yang tadi komen sebagai single lelah. Siapa tuh? Ya ini aku ini ya, aku undang dulu nih. Yang katanya single lelah. Kita lagi nunggu bergabung dengan Dwi Ariyanti. Assalamualaikum, Mufilis. Waalaikumsalam. Kok pink-pink semua sih? Kok cuman aku yang warna hijau? Oh iya, Kak. Iya, tadi Dek Rani warna pink. Oke teman-teman, ini kenalin aktivis single lila. Single lila atau single lelah sih? Ini salah satu komite kita, namanya apa? Ayo kenalan dulu. Kenalan dulu. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Riris. Saya salah satu komite SMB yang diamanahi sebagai koordinator HRD. Gitu aja. HRD, apa tuh? HRD itu apa? Apa ya? Aduh, cari. Tugasnya apa? Oh, Tugasnya apa HRD itu? tugasnya HRD itu untuk mengorganisir tentang keanggotaan SMB. Jadi misalkan ada yang pengen gabung sama SMB, nanti daftarnya melalui Riris ya. Nah, Wah, juga nih jadi mungkin Uti gitu ya. pengumuman nih. Gimana? Nah, kemarin tuh Pengumuman? ya banyak banget yang pengen gabung sama grup SMB. Tapi nggak bisa Riris terima semua. Banyak. Kenapa? Karena mereka domisilinya bukan dari Bondowoso. Oh gitu. Jadi harus orang Bondowoso ya untuk anggota ya. Betul sekali. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman dari luar kota, bahkan dari luar negeri mau ikut kajian online kita, boleh banget nih. Atau yang dekat-dekat ya, dekat-dekat Ya. situ Bondo, Jember, mau ke Bondowoso juga boleh ikut kajian offline kita kalau corona udah pergi. Ya, boleh banget, benar-benar. Oke nih, Riz. Oke, Riris disuruh ngapain di Loh, ini mau mewawancarai Usti Riris tentang tulisannya nih, tulisannya di Minibook. Judulnya tentang amanah, karya Dwi Ariyanti Rizky Amalia. Ini aku baca nih tentang ceritamu waktu kuliah ya, Riz ya? Bener banget. Itu gimana tuh? Ya, tentang amanah ya. Judulnya yang Riris itu ceritanya tentang amanah. Waktu itu ceritanya Riris lagi diamanahi suatu di suatu kepanitiaan yang menurut Riris, aduh, Riris nih nggak bisa jadi panitia. Kenapa? Karena waktu itu Riris juga lagi bikin skripsi Uti. Jadi numpuk-numpuk lah tugasmu ya? Iya. Pasti kan teman-teman kuliah yang udah ngerasain skripsi pasti tahu kan lah ya riwahnya skripsi itu kayak gimana. Nah itu Riris rasanya
nggak bisa, Riris nggak bisa ngambil amanah ini kayak gitu. Terus ada salah satu kakak binaan, kakak pembina di sana nasihatin Riris kalau itu nggak akan milih pundak yang salah kayak gitu. Riris dikuatin. Amanah terus tidak Riris akan memilih pundak yang salah. Bener, Riris ambil deh amanah itu gitu. Dan alhamdulillah karena amanah itu pun Riris lancar sekali skripsinya, Uti. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, saya tahu nih Riris ini sebenarnya satu angkatan sama saya, dan dia itu lulusnya cepet ya, Riris ya, waktu itu. Alhamdulillah kan? Ya, alhamdulillah Ya, kalau Allah. nggak salah nggak sampai 4 tahun ya? Ya, 3,5 tahun. Tiga setengah tahun tuh. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini ya, Riz ya, lagi sibuk ngemban amanah di luar pekerjaannya mereka atau di luar kuliah mereka yang sekarang di organisasi, terutama di organisasi rohis gitu ya. Ya jangan khawatir, insya Allah kalau misalnya kita menjalaninya dengan ikhlas nanti akan diganti ya, Riz ya, sama Allah, akan dimudahkan gitu ya. Bener, kayak janji Allah di Quran surat Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia dan teguhkan kedudukannya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ayo benar-benar. Jangan khawatir buat teman-teman. Jadi yang pengen yang lagi sibuk sama dakwah, jangan khawatir sama dunianya karena Allah sudah menjamin. Nah, jangan yang sekarang sibuk sama dakwahnya, jangan khawatir karena Allah sudah, jangan khawatir sama dunia karena Allah sudah menjamin ya. Jadi surat Muhammad ayat 7 ini sebenarnya juga jadi favorit saya juga sih. Ya benar. Di sini juga di akhir tulisannya tuh ada quotes-nya, sempurnakan niatmu maka Allah akan sempurnakan pertolongannya. Ya ini sebenarnya sama sih dengan surat ayat 7 ya, cuman agak dirubah sedikit biar lebih ini ya, lebih familiar aja teman-teman gitu. Ngena. Oke. Ngobrol apa lagi ya kita? Ini sebenarnya mau ngundang teman-teman yang lain juga nih, Riz. Yang tadi tuh sudah bersedia untuk ngasih pesan dan kesan selama Festival Muslimah ini. Riris perlu ngasih nggak? Oh boleh. Gimana nih pesan dan kesannya? Drama banget loh punya Amul. Benar sekali. Buat teman-teman yang ngikutin Festival Muslimah kita pasti tahu lah. Riris diamanahi buat jadi moderator di kajiannya Teh Karin, dan itu kajian terdrama. Dari di reschedule sampai tiba-tiba mati listrik di rumah ya, Uti. Ya kemarin saya tuh sempat cari-cari Riris di slide selanjutnya loh. Kok Riris nggak ada gitu. Ternyata dia hilang karena mati listrik, teman-teman. Jadi ya, dan perlu teman-teman tahu nih sebenarnya ide Festival Muslimah ini adalah ide yang keluar di siang bolong, dan kita itu nggak nyangka ya, Riz ya, acara ini nih akan besar gitu ya. Menurut kita udah besar gitu lah ya. Mungkin menurut teman-teman ya nggak tahu lah ya. Tapi menurut kita nih sudah jauh gitu, bisa merangkul teman-teman, bisa sampai ke Merauke, Jakarta gitu, bahkan sampai ada yang Sydney gitu kemarin ya. Keren banget. Ya nyangka banget sih, karena emang kok teman-teman tahu juga ini persiapannya mendadak sekali ya, Uti. Ya benar. Jadi ya benar, berkesan gitu, secara sangat berkesan. Kenapa? Karena di tengah situasi pandemi kayak gini, wah ternyata Allah kasih kemudahan kita gitu, kita untuk menghilangkan jarak di antara teman-teman muslimah di luar kota gitu. Kita bisa men-sharing sama Teh Konit yang ada di Jawa Barat.
dan di mana-mana gitu. Benar. Terus yang di luar negeri pun ikutan ya Uti, ikutan kajian online Mm-mm. sekali. Pokoknya ini Ya, betul. festival berkesan banget buat Riris. Benar. Jadi apa pandemi itu ya sebenarnya katanya Mbak Winda sih ya kalau misalnya pandemi itu jangan jangan merana gitu. Kita harus cari sesuatu yang beda lah yang sebenarnya Allah tuh ngasih kemudahan kok di setiap kesulitan kita gitu kan ya. Salah Ya, satunya adalah kita bisa ketemu sama orang-orang hebat. Ya bahkan yang kemarin kita undang sebenarnya nggak bersedia untuk kita ini ngasih hadiah pun benar-benar nggak bersedia gitu kan keren banget gitu. Udah Masya ngasih Allah. ilmu, ngasih waktu gitu kan sama kita. Aduh. Dan itu semoga jadi amal jariah sih buat Mbak Winda, buat Ustazah Umu Saja, terus sama Teh Karin juga, sama Teh Kodit juga. Nah ini aku mau ngundang nih Riz, ngundang selanjutnya ada Dek Devi. Kita berpisah Jadi dulu ya. nih, Ya udah gini aja dulu. Oke ya. baiklah, terima kasih teman-teman Ya. yang sudah Mm. ikutin Festival Muslimah kita. Semoga kita bisa ngadain acara yang lebih keren lagi. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi tuh ada Uriris ya teman-teman, dan selanjutnya kita akan ngundang eh Ukti Devi. Ukti Devi ini sebenarnya followers kita dari lama dan dia rekor banget kalau setiap ada event kita keseringan dia menang. Sebenarnya nggak direncanakan loh ya. Ini memang Teh Devi ini benar-benar serius gitu setiap ikut kegiatan kita. Dihubungi dulu ya. Oke. Kita akan menghubungi Uti Devi dulu. Dan ada lagi nih, satu lagi selain Uti Devi. Namanya Uti Novita. Nah, ini tunggu ya, sambil nunggu Uti Devi dulu, Uti Devi. Jadi eh kita juga ngundang. Nah, ini udah sih. Baru mau ngomong udah datang nih. Kita undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu. Waktu kita sedikit nih, 1 jam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih? Gak ada lagi di kamar. Oh, lagi di rumah aja. Iya. Apa kabar, Dek Devi? Saya manggilnya Dek aja, ya. Dek Devi, Ya, apa Mbak. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, saya malam hari ini ngundang Dek Devi untuk ngasih pesan dan kesan nih selama ikut Festival Muslimah. Sebenarnya Dek Devi ini disebut sama komite itu sebagai pencetak rekor dapat hadiah terbanyak dari kita Ya Allah. Berapa kali dah dapat hadiah terus. Ini sebenarnya nggak direncanakan Sering. ya, benar-benar murni. Hmm. Nah, ini gimana nih Dek kesan pesannya selama 2 pekan ini ikut Festival Muslimah? Wah, keren sih. Apalagi kemarin undangnya pemateri yang luar biasa. Kebetulan kemarin itu lagi futur-futurnya banget tuh. Apalagi pas kajiannya Teh Konit. Wah, ngena banget itu. Apalagi selama ini tuh acara-acaranya tuh apa ya, berkelas banget gitu loh. Langsung maraton ya, beda banget sama acara SMB sebelumnya ya, yang Iya, kita keseringan apalagi WA. kemarin juga sempat
event kan Ramadan. Betul. Event Ramadan. Dari situ sih sebenarnya kita tuh Mm. kepikiran, oh ya nih kayaknya kita jangan di WA aja nih, kita beralih ke Instagram boleh dong gitu ya. Untuk ngajak teman-teman lebih banyak lagi gitu. Terus adik gabung sama SMB sejak kapan? Kalau nggak salah sejak awal 2019. 2019. Wah, Kenapa kenapa kok mau bergabung? Kenal SMB dari mana? waktu itu ada temen bikin Insta Story kajian, kalau nggak salah seminar gitu. Nah, waktu itu kan udah tutup nih pendaftarannya, jadi nggak bisa daftar. Ya udah, tak follow aja. Terus habis itu gabung lah. Lupa itu bulan berapanya yang gabung. Terus pertama kali ikut itu yang Mbak Elo. Oh, itu yang pertama kali gitu. Jadi dari situ ya akhirnya tuh pengen nih ikut SMB gitu. Soalnya kan selama ini kajiannya tuh di Jember-Jember aja. Soalnya kan apa ya? Jadi merantau ke Jember. Jadi nyari dong di Bondowoso ada kajian-kajian juga nggak ya gitu kan. Jadi ketemu SMB, klub deh. Alhamdulillah gitu, jodoh sama kita ya. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya, Dek ya. Amin. Oke, mungkin bisa kasih tahu nih sama teman-teman apa sih manfaatnya ikut SMB. Semoga mereka juga ikutan ikut jadi anggota gitu, tertarik jadi anggota SMB. Mungkin bisa kasih tahu yang adik rasakan. Wah, kalau manfaatnya tuh banyak banget ya. Selain dapat teman-teman taat nih, teman-teman yang selalu ngedukung kita dalam kebaikan, kita juga disuguhkan dengan ilmu-ilmu yang luar biasa dari pemateri-pemateri yang tentunya luar biasa juga nih. Jadi di SMB itu kajiannya tuh rutin. Jadi kita bisa ngecharge iman setiap saat gitu lah. Apalagi tiap harinya itu dapat reminder itu dari teman-teman SMB sendiri. Oke, semoga kita dari komite juga makin istiqomah. Ya. Amin. Ya, oke, makasih ya Dek Devi sudah betah di SMB. Oke. Ya. Amin. Sama-sama, Mbak. Ya. Oke, makasih ya, Dek. Iya, Mbak, sama-sama. Iya. Oke, kita antar Dek Devi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang selanjutnya ada Teh Novita nih yang akan kita undang di sesi pesan dan kesan. Ada, saya hubungi dulu ya. Jadi, Novita ini kemarin juga sempat sharing di sesi Festival Muslimah, sesi cerita inspiratif. Jadi, Novita ini adalah pemenang pertama juara menulis caption, dan yang ditulis sama Novita ini adalah tentang sedekah gitu. Waktu itu dia lagi di Malaysia, dia nggak uangnya menipis. Waktu itu puasa, terus dia waktu itu udah menipis banget ya uangnya, tapi dia yakin kalau misalnya kita mensedekahkan uang kita gitu, insya Allah Allah akan bantu. Dan ternyata beneran nih, setelah disedekahkan ada yang bantu, cepet kilat malah. Oke, kita tunggu Novita dulu ya bergabung. Dan ini kita juga berusaha nih ngundang Ufti Laila
Lutfi Laila itu adalah founder sekaligus ketua umum dari Sahabat Muslimah Bondowoso. Kemarin sebenarnya mau memoderatori kalau nggak salah Ummu Sajat, tapi karena lain hal ada uzur syar'i, jadi ada kepentingan gitu ya, jadi nggak bisa. Oke, kita undang Nafita. Sebenarnya untuk gabung sama kita, tapi ya kan, insyaallah. Oke, masih nggak bisa ya. Mungkin Nafita bisa komen supaya nanti saya klik aja untuk gabung teh. Teh. Saya dari tadi tuh kadang panggil Uhti, kadang panggil teh gitu. Gara-gara kemarin bintang tamu kita banyak yang dipanggil teh ya. Oke, kita ajak untuk bergabung. Sekali lagi, semoga berhasil. Mungkin Unavita bisa komen aja teh. Ini Unavita bisa komen aja mungkin supaya bisa saya klik nanti. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi, ini udah mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini namanya Males Uti Navita. Ya nggak apa-apa. Saya juga grogi nih sebenarnya. Jadi biar berkurang groginya, jadi ngajak temen buat live bareng. Jadi ini kenalin namanya Uti Navita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalan dulu mungkin lu. Ya, mungkin di sini belum kenal ya sama saya. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya follower dari awal lah gitu. Ke awal juga sih, mungkin dari pertama OSMB tuh sudah tahu kok jadi grogi ya. Ya, jadi aneh gitu ya lihat wajah sendiri gitu di sini. Iya, nggak berani natap. Jadi Navita ini kemarin jadi pemenang pertama dari lomba menulis caption. Judulnya apa ya Teh ya? Tentang sedekah ya, pokoknya tentang sedekah. Iya, mencari berkah dengan sedekah. Waktu Navita masih di Malaysia ya? Di Malaysia. Jadi makanya kalau misalnya Navita nih bikin story, kadang-kadang kalau ngomong bahasa Malaysia tuh, aduh enak gitu. Suka dengerin. Ya. Jadi gini ini dari tadi saya tuh teh gitu. Kira-kira kemarin bintang tamunya tuh panggilannya teteh semua. Jadi bawa gitu. Apa sih kesan-kesan selama 2 pekan ini ikut Festival Muslimah? Ya alhamdulillah sangat membantu ya, karena kan kajian offline sekarang ini kan susah banget karena kan pandemi COVID. Jadi kan imannya tuh mudah turun naik gitu. Jadi harus ada charge lagi gitu. Dan alhamdulillah karena festival ini tuh sangat membantu sekali gitu. Iman kalau hijrah sendirian tuh gimana gitu, kayak ada yang kurang. Jadi sangat membantu sekali buat kita. Iya, imannya mudah goyah. Sama nih, makanya kita tuh, jadi teman-teman kita pun komite itu kenapa bikin Sahabat Muslimah Bondowoso juga supaya dapat teman-teman belajar bareng gitu. Jadi kalau misalnya salah jalan bisa ada yang nepuk nih, woi salah jalan kayak gitu. Iya benar. Betul banget. Jadi
apa namanya, kaget nggak sih sama bintang tamunya kemarin? Karena banyak yang ini teman-teman, wah kok bisa sih ngundang ini, ngundang itu, kayak gitu. Ya kaget, Masya Allah itu terharu banget gitu kan. Sampai yang dari pertama awalnya gitu kan, undangannya tuh langsung besar gitu. Kayak kemarin yang festival kemarin kan, ada Tekonit, Tewinda. Sebenarnya kalau Tekonit memang udah tahu dari awal. Kalau yang Teh Karina itu juga nggak terlalu tahu awalnya, tapi setelah dari sahabat muslimah dijadikan pembicara ya, ya pembicara. pokoknya ya ya pembicara, jadi kenal gitu. Jadi sebelumnya nggak tahu, jadinya tahu kayak gitu. Ya, dan ternyata keren ya, nggak kalah keren sama Tekonit. Keren banget ya. Dari judulnya udah bikin deg-degan banget gitu kan. Sering banget insecure sama orang-orang, jadinya kan ada yang memantapkan gitu. Bener Masya Allah. Jadi gabung sama SMB mulai kapan nih, Gabungnya dari 2017, dari awal. Dari awal? Ya, dari seminar itu pun nggak sengaja sih, nggak sengaja. Datang gitu. sendirian malah di situ. Iya. Iya. Dan ternyata nggak ada yang kenal. Jadi ini ya, jadi penyemangat gitu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi sebentar nih sambil ngobrol sama Laila nih. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita juga mau ngundang ketua umum dari SMB itu sendiri, ini Teh. Tapi ternyata Ulay lagi ada acara gitu. Jadi mungkin nanti saya menutupnya sendiri. Gitu. Semangat. Nah, lanjut aja nih sama Novita nih. Jadi gabung dari tahun 2017. Nah, terus manfaatnya apa sih Teh ikut apa namanya? Ikut SMB selama 2017 sampai sekarang itu? Manfaatnya selama ini tadi buat manfaat. Wah, kayaknya lagi gangguan nih, Uk. Lagi ceket-ceket. Iya? Lagi ceket-ceket, Uk. Ceket-ceket ya? Oke. Kira-kira masih bisa lanjut? Iya, ceket-ceket. Apa tadi katanya, Uk? Manfaat? Manfaat selama ikut SMB. Wah, banyak banget. Gak bisa dihitung. Yang pertamanya nggak ingat, selalu banyak yang ngingetin. Ada juga artikel-artikel yang bisa dibaca gitu, kayak lagi future banget. Ada yang ngingetin, kayak gitu tuh. Pokoknya banyak banget, sampai nggak bisa kehitung. Kalau nggak ada SMB mungkin, wah, nggak tahu deh. Pokoknya bermanfaat banget. Ya, alhamdulillah. Semoga kita bisa, semoga kita bisa istiqomah juga share hal-hal baik sama teman-teman. Oke, ya, mungkin pokoknya, gitu aja deh. Makasih ya, ya, gimana? Ya, enggak. Sudah? Tapi sudah. Ya, karena terbatas banget nih waktu kita. Ya, makasih ya Novita udah bergabung sama kita malam hari ini. Semoga makin istiqomah hijrahnya. Dan semoga makin betah di SMB. Doain kita terus ya. Ya, insya Allah. Ya, oke. Semangat buat panitia, guys. Terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke teman-teman, sebenarnya kita mau untuk bisa kita tahu Laila masih belum bisa bergabung
Semoga kita bisa bertemu dengan Ukti Laila di lain kesempatan ya. Jadi mau saya jelasin aja dulu nih, siapa sih Ukti Laila itu, kok bisa eh, penting banget nih gabung sama kita malam hari ini, karena sebenarnya dia adalah founder dan juga sekaligus ketua umum kita gitu. Jadi kita doain aja semoga kegiatan Ukti Laila bisa lancar ya di sana. Oke teman-teman, itu aja sebenarnya yang mau kita sampaikan malam hari ini. Kita launching akhirnya minibook, kita jelasin beberapa hal yang ada di dalam minibook itu, dan kita juga udah undang teman-teman juga yang kemarin ikut festival selama 2 pekan. Dan di sini saya Rizka mewakili teman-teman komite mengucapkan terima kasih banyak jazakillah khairan katsiran kepada teman-teman semuanya di Bondowoso maupun di luar Bondowoso, dimanapun kalian yang kemarin ikut Festival Muslimah dari awal hingga akhir dan ikut eh, sampai malam ini hari ini juga gitu. Makasih sudah mendukung kami, dan eh, semoga kami bisa terus bermanfaat untuk teman-teman, untuk umat, untuk Islam, untuk bangsa dan tanah air ini, untuk semuanya pokoknya. Jadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Dan SMB ini semoga seperti yang dikatakan oleh Ummu Sajat kemarin, gak cuman berhenti di milad ketiga, tapi sampai milad 10, 20, 30, bahkan sampai ke surga pun nanti ada SMB gitu ya. Jadi kami ucapkan makasih, dan mohon maaf kalau misalnya selama 2 pekan ini ada kekurangan dari kami. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kami dan dijadikan sebagai pelajaran untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Em, Terus doakan kami ya, semoga kami bisa istiqomah dan juga bisa menebar kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event SMB selanjutnya. Insya Allah kita akan ketemu di event tahunan di seminar kemuslimahan. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.